Guys, super tajir makan di pinggir jalan. Begini gaya hidup 8 miliarder Indonesia yang tak suka pamer harta. Nah guys, bagaimana ceritanya di dalam video pada kali ini guys? Ayo kita sama-sama simak di dalam video pada kali ini. Ayo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Nah guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction super tajir ya, orang kaya yang tidak suka pamer harta, malahan memberikan banyak bantuan, sedekah dan sebagainya kepada orang-orang yang tidak berkemampuan ya dari segi kehidupan dan sebagainya. Jadi guys, apapun kita akan sama-sama lihat bagaimanakah ceritanya super tajir makan di pinggir jalan aja ya guys. Dengan judulnya super tajir makan di pinggir jalan. Begini gaya hidup 8 miliarder Indonesia yang tak suka pamer harta. Dan ini guys merupakan dari channel yaitu Update Pro. Jangan lupa guys seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Jadi guys, seperti apakah ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak di dalam video pada kali ini. Ayo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Saya itu banyak orang yang lebih baik. Jangan kita terfokus kepada hal-hal yang bersifat tolol. Orang-orang ngasih donasi malah dikasih sampah, itu orang gila itu. Wih, mantap guys. Super tajir Menjadi hanya seorang makan di pinggir sultan jalan. dengan harta yang melimpah tentu menjadi impian banyak orang. Pasalnya Benar. bukan hanya kehidupan yang serba ada dan tak terbatas, harta yang melimpah juga bisa meninggikan status kehidupan seseorang dan tentu bisa menjadi modal buat flexing-flexing alias pamer harta. Namun ternyata nggak semua orang kaya juga hobi pamer kekayaan loh guys. Nyatanya di negara plus 62 ini ada banyak crazy rich yang nggak pernah memamerkan hartanya dan stay simple. Kalian penasaran siapa saja mereka? Ini dia 8 miliarder Indonesia yang tak suka pamer harta. 8 miliarder Indonesia yang tak suka pamer harta guys. Dari channel Update Pro. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Yang pertama mari kita mulai dari pengusaha muslim berdarah Tionghoa yang akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan media. Ya, dia adalah Yusuf Hamka, bos PT Citra Marga Nusa Pala Persada, perusahaan besar yang menjadi pemilik berbagai jalan tol di negeri ini. Saking kayanya nih guys, penghasilan Yusuf Hamka ditaksir bisa mencapai 5 miliar rupiah per harinya. Sedangkan gayanya tetap selalu sederhana tanpa pamer barang branded. Mulai dari potong rambut di tukang cukur pinggir jalan, lebih sering makan di warung pinggir jalan, tak pernah menggunakan barang mewah, bahkan ia mendirikan sebuah warung nasi kuning yang bisa dibeli dengan harga Rp3.000 saja. Gimana guys? The real crazy rich, no kecot, no debat kan? Yusuf Hamka guys, orang kaya, hidup sederhana, muslim Tionghoa. Grace Tahir. Grace Tahir guys. Next ada Grace Tahir yang merupakan anak dari bos Mayapada Group dan Lipo, Dato Sri Tahir. Sebagai salah satu orang paling kaya di Indonesia, bahkan dunia, ayah dari Grace Tahir diketahui memiliki kekayaan sebesar 4,5 miliar US dollar atau senilai 63 triliun rupiah. Wah, kalau gini mah bukan miliarder lagi ya guys, tapi udah triliuner. Namun privilege yang dimiliki oleh Grace Tahir ini tak lantas membuatnya pamer harta. Justru ia selalu tampil sangat sederhana dengan barang murah tanpa embel-embel brand terkenal luar negeri. Dan tentu saja budaya hidup sederhana ini adalah ajaran dari orang tuanya. Waduh, yang hobi pakai barang branded buat flexing pasti pada kesenggol nih. Mantap guys. Hanya orangnya sederhana guys. Orangnya sangat-sangat sederhana. Michael Bambang Hartono. Michael Bambang Hartono. Selanjutnya ada Michael Bambang Hartono atau yang lebih akrab disapa Bambang Hartono. Salah satu OKB Indonesia bahkan dunia. Eits, tapi OKB kali ini bukan orang kaya baru ya guys, melainkan orang kaya banget. Pasalnya Sultan yang satu ini merupakan salah satu pewaris Jarum hingga menjadi pemegang saham terbesar BCA
dengan kekayaan yang ditaksir menyentuh angka 37 miliar US dollar atau senilai 522,2 triliun rupiah. Wow. Namun meski banyak termasuk sekali. dalam jajaran orang kaya banget, Bambang Hartono nggak pernah sungkan buat tampil sederhana. Bahkan dirinya beberapa kali terciduk makan di pinggir jalan dengan mengenakan baju kaos dan celana pendek. Makan di Padahal pinggir udah sultan jalan dunia saja. nih guys, namun tampilannya wah. Mantap guys. Martin B. Hartono. Martin B. Hartono. Next ada keponakan dari Bambang Hartono yang bernama Martin B. Hartono. Oke. Martin sendiri adalah anak Robert Budi Hartono yang tak lain juga merupakan bos Jarum bersama dengan saudaranya Bambang Hartono. Bos Jarum, Meski sang ayah guys. adalah orang terkaya nomor 1 di negeri ini, rupanya Martin tidak terpaku dengan privilege yang dimilikinya. Justru ia memilih mengembangkan bisnis baru di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan dengan nama Global Venture Prima Digital. Perusahaannya telah banyak mengakuisisi perusahaan internet. Tidak hanya itu, Martin juga dikenal sebagai pria yang rendah hati meski memiliki harta yang melimpah. Bahkan sosmednya hanya berisi foto panorama, arsitektur, gedung, kuliner, dan sangat sepi dari aksi flexing-flexing. Oh iya, dia juga bukan orang kaya yang haus publikasi, sehingga tak banyak artikel yang mewawancarainya secara eksklusif. Wah, yang kayak gini nih patut dicontoh. Talk less, Patut do dicontoh. more. Mantap. Tom Lee Wafa. Tom Lee Wafa. Nama Tom Lee Wafa tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan seantero jagat raya sejak aksinya mengurusi kasus kecelakaan mendiang Vanessa Angel dan suami. Nah, beranjak dari kejadian tersebut, rupanya sosok Tom Lee Wafa ini juga merupakan salah satu orang kaya plus 62 loh guys. Bukan main, ia dan istri diketahui memiliki gurita bisnis dengan 12 jenis usaha dari berbagai sektor termasuk bisnis fashion, makanan, kecantikan, dan penulis buku hingga YouTuber. Namun meski dipandang sebagai orang kaya, rupanya Tom Lee Wafa justru lebih sering tampil dengan sederhana. Bahkan dia tak segan-segan ngemper di jalan buat ngobrol dengan orang-orang sederhana. Dan of course, penampilannya pun biasa-biasa saja tanpa ada kesan pamer dan pansos. Widih, beda banget ya guys sama sultan lainnya. Ups. Mantap Sultan. Axton Salim. Axton Salim guys. Siapa nih yang doyan makan mie instan merek Indomie? Wah, sepertinya hampir semuanya ya guys. Tapi kalian tahu nggak siapa sosok di balik sahabat karib anak kosan ini? Ya, dia adalah Anthony Salim. Salah satu orang kaya Indonesia dengan kekayaan hingga 121 triliun rupiah. Adapun pewaris bisnis ini yakni Axton Salim yang menjabat sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk sejak 2009 lalu. Namun sepertinya bos Indomie ini nggak seterkenal produk jualannya ya guys. Ya wajar nggak terkenal, uang bosnya nggak pernah flexing-flexing di sosmed sih. Justru isi Instagramnya hanya memperlihatkan foto dirinya dan produk Indofood tanpa ada mobil, apartemen, hingga rumah mewah. Bahkan dia terlihat lebih sering menggunakan pakaian bermerek lokal loh guys. Wah, definisi cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia guys. Orangnya sangat sederhana, pengusaha ya. Wow. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung guys. Selanjutnya ada Sultan Plus 62 yang sering dijuluki anak singkong. Ya, Anak siapa lagi singkong. kalau bukan Hairul Tanjung, pendiri sekaligus pemilik City Corp. Dari bisnisnya ini ia kemudian memiliki bank, hypermarket, serta menjalankan stasiun TV yakni Transcorp. Dengan gurita bisnis yang dimilikinya ini, Hairul Tanjung diketahui memiliki harta sejumlah 5,5 miliar US dollar atau senilai 78 triliun rupiah. Namun kekayaannya ini tak lantas membuatnya hobi pamer kekayaan. Bayangin aja ya guys, koleksi mobil mewah yang dimilikinya bukannya terekspos karena ditaruh di feeds Instagram, melainkan karena aset tersebut muncul di LHKPN tahun 2014 miliknya yang memperlihatkan daftar mobil mewahnya dengan jumlah 15 miliar rupiah. Waduh, ini nih guys, menahan diri untuk tidak flexing, malah di-spill sama web laporan harta. Mantap ya guys. Waduh, terbaik.
orang kaya Indonesia, guys. Oni Hendro Adiaksono. Oni Henaro. Terakhir ada Oni Hendro Adiaksono atau dikenal dengan julukan Kaji Edan. Sepertinya juga banyak menarik perhatian publik akhir-akhir ini. Pasalnya, salah satu orang kaya plus 62 ini disebut-sebut sebagai Sultan Jagakarsa, sosok di balik kekayaan Juragan 99. Nah, seperti julukannya, Kaji Edan memang memiliki harta kekayaan yang melimpah yang diperoleh dari berbagai bisnis properti. Namun kerennya, kekayaan ini tidak sering dipamerkan di mana-mana. Justru Kaji Edan lebih dikenal sebagai sosok yang sederhana. Dia lebih memilih menggunakan kaos oblong, sarung, dan sandal jepit ketika melakukan perjalanan ke luar negeri dengan pesawat kelas bisnis. Tidak hanya itu, Kaji Edan juga tidak memiliki rekening pribadi loh. Semua rekeningnya justru atas nama sopir dan asistennya. Wah, Sultan yang anti mainstream nih guys. Sultan Nah, nih, selain guys. yang Mimin sebutin tadi, ada lagi nggak nih Sultan plus 62 yang anti flexing club? Kalau ada, sebutin di kolom komen ya. Thank you update lovers. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Update Pro, di mana kita dapat lihat ya betapa kayanya guys, super tajir yang berada di Indonesia, orang-orang Indonesia guys. Begitu sangat-sangat rendah hati ketika mereka menjadi orang yang sudah berjaya, sukses dan sebagainya, tetapi apa yang saya dapat lihat, kerendahan hati mereka itu guys sangat-sangat tinggi. Mereka tidak menggunakan kekayaan itu guys sebagai salah satu loncatan untuk menjadikan mereka itu terus berada di atas, tetapi mereka menjadikan harta kekayaan itu membantu orang-orang yang tidak berkemampuan guys. Saya dapat lihat mereka menampilkan diri mereka itu hanya dalam keadaan situasi yang sangat-sangat sederhana guys, membantu, dan juga mereka juga sangat suka sekali ya nongkrong di pinggir-pinggir, di restoran dan sebagainya, di warung, dan itu membuatkan mereka sangat-sangat sederhana ya guys. Jadi inilah ya perkara hal-hal yang sangat-sangat kita patut contohi, karena berkah apa yang mereka miliki, harta pada hari ini guys, mereka keluarkan, mereka gunakan itu kepada saluran yang sangat-sangat tepat kepada mereka yang tidak berkemampuan. Artinya adalah orang yang susah ya guys, membantu, dan itulah perkara yang harus kita contohi apa yang mereka lakukan saatnya pada kali ini. Mereka tidak suka mempamerkan harta, tetapi di situasi di sebaliknya itu guys, mereka ini adalah sultan guys, orang kaya yang berada di Indonesia. Nah guys, ini adalah hal-hal yang patut kita jadikan sebagai satu manfaat, sebagai satu pengajaran, dan juga harus kita contohi apa yang mereka lakukan. Dan yang paling penting adalah mereka mempunyai sikap kerendahan hati yang begitu tinggi sekali guys. Nah, apapun guys, apakah menurut kalian punya pandangan, pendapat dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Uncle sangat-sangat sangat menginspirasi mereka-mereka ini, karena mereka menjadikan harta kekayaan itu tidak dipamerkan, malahan mereka seringkali membantu orang susah yang berada di bawah. Nah guys, itu satu contoh yang terbaik yang patut kita amalkan. Insya Allah berkah sentiasa dalam hidup kita ya guys. Guys, apapun guys, itu sahaja dari Uncle. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.